Assalamualaikum. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang besaran pada gerak rotasi. Ya, pertama adalah energi kinetik, translasi, dan rotasi. Definisi dari energi kinetik sendiri, kalau kalian perhatikan, adalah suatu energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak. Itu disebut dengan energi kinetik. Sehingga kalau suatu benda bergerak, ada dua gerakan, yaitu gerakan translasi, itu berpindah tempat, dan dia juga melakukan rotasi, itu berputar, maka dia mempunyai dua energi kinetik, yaitu yang pertama adalah energi kinetik translasi, yang kedua adalah energi kinetik rotasi. Contoh misalkan, kalian menggelindingkan bola di lantai. Bola itu secara tidak langsung dia berpindah tempat dan juga berotasi, berputar. Maka bola itu mempunyai dua energi, yaitu energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Besarnya secara matematis dapat dituliskan bahwa EK sama dengan setengah MV kuadrat. Ini sudah tidak asing lagi karena di kelas 10 sudah kita bahas. Kemudian energi kinetik rotasinya ini yang belum, EK sama dengan setengah dikalikan I dikalikan omega kuadrat. Keterangannya di sini bahwa M adalah massa benda, V adalah kecepatan benda, I-nya adalah momen inersial, dan W adalah kecepatan sudut. Ini kecepatan sudut satunya adalah radian per sekon. I, saya umumkan lagi bahwa I itu besarnya sama dengan mr kuadrat. Jadi I itu bisa mr kuadrat ketika bendanya adalah benda titik, bisa 2/5 mr kuadrat, bisa setengah mr kuadrat, tergantung pada bendanya. Sehingga kalau secara matematis, kalau kita tuliskan secara umum, misalkan I-nya itu sama dengan K, ya, K mr kuadrat, itu K-nya adalah konstanta, bisa 1, bisa setengah, bisa 2/5, dan seterusnya tergantung pada bendanya. Maka kalau kita masukkan ke EK translasi di sini, rotasinya, maka EK sama dengan berapa? Setengah dikalikan K mr kuadrat, kita ya, dikalikan W. W itu sendiri sama dengan V per R, akan sama dengan V per R dalam kurung kuadrat. Ini berada di gerak melingkar kelas 10. Maka kalau kita tuliskan menjadi setengah dikalikan K itu M R kuadrat dikalikan V kuadrat per R kuadrat. Nah, R kuadratnya kita coret. Ini menjadi setengah K M V kuadrat. Ini adalah besarnya EK rotasi. Sehingga EK totalnya dapat dituliskan di sini, tambahkan di sini. EK total itu sama dengan EK translasi ditambah EK rotasi, sama dengan setengah MV kuadrat ditambah ya, setengah I kali W kuadrat. Ini menjadi setengah MV kuadrat ditambah berapa? Nah, setengah dikalikan K MV kuadrat. MV kuadrat. Atau kalau kita keluarkan menjadi 1 ditambah K dikalikan setengah MV kuadrat. Ini adalah besarnya energi kinetik total pada gerak translasi maupun rotasi. Sekali lagi bahwa EK-nya adalah 1 ditambah K dikalikan setengah MV kuadrat. Ini EK total. Kita lanjut. Kemudian energi mekanik. Energi mekanik adalah penjumlahan dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Karena di sini energi kinetiknya ada 2, maka
besarnya energi mekanik dapat dituliskan sebagai berikut ini. EM sama dengan MGH merupakan energi potensial ditambah energi kinetik totalnya setengah MV kuadrat ditambah setengah I dikalikan V kuadrat. Kemudian hukum kekalahan energi mekanik dijelaskan bahwa ketika suatu benda pada titik 1 dan titik 2 tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda, maka besarnya energi mekanik adalah tetap tidak berubah. Sehingga pada gambar ini, misalkan ini adalah keadaan pertama, di sini keadaan kedua, benda menggelinding gitu ya, menuruni suatu ketinggian tertentu, maka energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Dapat dituliskan EM1 sama dengan EM2 di sini. Hukum kekalahan sama dengan EP1 ditambah EK total 1 sama dengan EP2 ditambah EK total 2 sama dengan MGH1 ini adalah EP1 ditambah EK totalnya di sini sama dengan MGH2 ditambah EK total pada kedudukan yang kedua. Ini adalah bentuk hukum kekekalan energi mekanik. Ya. Kita lihat contoh soal di sini. Sebuah silinder pejal itu memiliki massa 5 kg dengan diameter 20 cm. Menggelinding tanpa selit pada bidang datar dengan kecepatan translasi 4 meter per sekon. Tentukanlah A. Energi kinetik translasinya, B. Energi kinetik rotasinya, dan C adalah energi kinetik total benda tersebut. Di sini bahwa silinder pejal, kemarin saya tuliskan bahwa I sama dengan setengah mr kuadrat. Ini sudah ada. Kita masuk di sini. Diketahui ada M di sini ya. Ada M. Kemudian ada diameter D. Kemudian menggelinding tanpa slip. Tanpa slip itu artinya apa? Dia bergerak, berputar sama bertranslasi. Ada translasi, ada rotasi. Kalau dia slip, berarti hanya berputar saja, tidak ada translasi. Tanpa slip. Pada bidang datar dengan kecepatan translasi yang ada kecepatannya V-nya. V-nya adalah 4 meter per sekon. Tentukanlah energi kinetik translasinya. Yang A ya, masukkan saja bersamaan. A EK translasi sama dengan setengah MV kuadrat tadi ya. MV kuadrat. Yang masuk. Ada setengah dikalikan massanya 5 ya. 5 dikalikan V kuadrat 4 kuadrat. Sama dengan setengah dikalikan 5 dikalikan 16. Sama dengan 8 dikali 5 40 ya. Joule. Kemudian yang B. B berapakah energi kinetik rotasi? EK rotasi ya. EKR ya. Sama dengan apa? Nah, tinggal masukkan sama dengan setengah dikalikan I dikalikan W kuadrat. Ini W-nya enggak ada. Nah, kita masukkan ke persamaan lagi. Sama dengan setengah dikalikan I-nya adalah setengah MR kuadrat. Setengah MR kuadrat. Dikalikan W-nya tadi adalah V per R. Kita ingatkan lagi di sini bahwa W itu sama dengan V per R. Maka ini muncul di sini V per R dalam kurung kuadrat. Menghasilkan berapa? 1/4 M R kuadrat dikalikan V kuadrat per R kuadrat. R-nya dicoret ya. Jadi 1/4 dikalikan M V kuadrat. Berapa? Ya 1/4 dikalikan massanya 5 dikalikan 4 kuadrat sama dengan 20 Joule. Ya. Kemudian yang C, berapakah energi totalnya? Tinggal tambahkan aja. EK ya, sama dengan EK translasi ditambah EK rotasi. Sama dengan berapa? Ya, sama dengan 40 ya, ditambah
20 sama dengan 60 Joule. Kalau digunakan persamaan yang tadi, EK total, misalkan bisa aja cara kedua misalnya di sini ya. Kita kasih cara 2. EK sama dengan apa tadi? 1 plus K dikalikan setengah MV kuadrat. Boleh. Nah, ini bahwa I-nya karena I-nya tadi, I-nya sama dengan setengah MR kuadrat, maka K-nya itu sama dengan setengah, sama dengan K. Maka muncul di sini sama dengan 1 ditambah setengah itu dikalikan setengah dikalikan masanya berapa tadi? Masanya 5 ya. 5 dikalikan 4 kuadrat. 1 tambah setengah 2/2 ditambah setengah menjadi 3/2. 3/2 dikalikan 1/2 dikalikan 5 kali 16. 16 dibagi 4 yang sama dengan 4 ini. Nah, 20 dikalikan 3 sama dengan 60 Joule. Sama saja. Mau menggunakan cara yang mana boleh saja. Kita lanjut. Nomor 2 di sini. Sebuah silinder berongga dan bola pecahan menggelinding secara bersamaan pada bidang datar dengan kecepatan yang sama. Kedua benda memiliki massa yang sama dengan perbandingan jari-jari silinder terhadap bola adalah 3:2. Berapakah perbandingan energi total pada kedua benda tersebut? Nah, di sini karena adanya hanya di bidang datar, maka energi totalnya hanya energi kinetik. Energi potensialnya dianggap sama dengan 0, hanya dianggap 0. Hanya perbandingan energi kinetik saja. Tinggal kita masukkan di sini EK pada silinder dibagi dengan EK pada bola. Ingat, pada silinder K-nya itu sama dengan 1. Pada silinder ini ya, ini K-nya sama dengan 1. K sama dengan 1. Pada bola pecal K-nya sama dengan 2/5. Ini K. K sama dengan 2/5. Sekarang tinggal kita masukkan ke persamaan tadi. Ini sama dengan 1 plus K dikalikan setengah MV kuadrat dibagi 1 plus K dikalikan setengah MV kuadrat. Kalau ini silinder berarti ini K silinder. Ini bola pecal berarti ini bola pecal. Kita masuk. Ini dicoret semuanya. Set gitu. Nah, ini sama dengan 1 ditambah pada silinder itu sama dengan 1 ya. Dibagi 1 ditambah 2/5 sama dengan 2. Di sini aja lah. 2 dibagi ini kan 5/5 ditambah 2/5. 5/5 ditambah 2/5 sama dengan 7/5. 7/5 sama dengan 2 kali dibalik ya. Sama 5/7 sama dengan 10 dibanding 7. Mudah dan sederhana. Kita masuk materi berikutnya, yaitu hukum kekaran momentum sudut. Jika tidak ada momen gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sudut sistem adalah kekal atau tetap. Sehingga secara matematis dituliskan bahwa L1 itu sama dengan L2, di mana L-nya adalah momentum sudut. Berapa besarnya I kali omega. Jadi L itu sama dengan I kali omega. Begitu. Nah, L-nya adalah momentum sudut. Kemudian I-nya adalah momen inersial. W-nya adalah kecepatan sudut radian per sekon. Ya, kita coba soal ini.
Suatu partikel bermassa 4 kg berotasi dengan kelajuan sudut 2 radian per sekon. Jadi ini menunjukkan W. W-nya sama dengan 2 radian per sekon. Jari-jari lintasannya adalah 2 meter. Ini R. R-nya. Besarnya momentum sudut benda tersebut adalah berapa? Jadi L sama dengan, sekali lagi rumusnya, L sama dengan I kali omega. Nah, omeganya sudah ada, tetapi I-nya belum ada. Karena hanya masanya satu massa, maka I-nya sama dengan mr kuadrat. Ini sudah kita bahas, ini I sama dengan mr kuadrat. Kan sigma mr kuadrat. Karena di sini hanya satu massa benda, maka I-nya sama dengan mr kuadrat, sama dengan massanya berapa? 4 ya. Dikalikan 2 kuadrat. Sama dengan 16 ya. 16. Dengan masuk ke sini sama dengan 16 dikalikan 2 ya. Sama dengan berapa? 32. Nah, gitu. Kita lanjutkan lagi. Nah, yang kedua, sebuah komedi putar berdiameter 4 meter. Diameternya 4 meter. Dengan momen inersial 100 kg meter persegi. Berotasi dengan kelajuan 1 radian per sekon. 4 orang anak masing-masing bermassa 2 kg tiba-tiba melompat dan duduk di tepi komedi putar. Kecepatan sudut komedi putar sekarang adalah berapa? Ini menggunakan hukum kekekalan momentum sudut, yaitu sebelum anak berada di komedi putar sama setelah anak berada di komedi putar. Ini diameternya 4, berarti jari-jarinya di sini sama dengan 2 ya. Jadi R-nya sama dengan setengah dari diameter. Kalau di situ 4 sama dengan 2 meter gitu ya. Kemudian momen inersialnya I komedi putar IK gitu ya. I komedi putarnya adalah 100 kg meter persegi. Dengan kelajuannya omega 1 gitu ya. Omega 1 itu sama dengan 1 radian per sekon. Ini keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, ketika anak melompat. Anak itu massanya 25 kg. M-nya di sini sama dengan 25 kg. Ada 4 orang anak. Berarti I-nya sama dengan apa? Sigma mr kuadrat. Sigma mr kuadrat. Karena 4 orang ya 4 dikalikan mr kuadrat. I anak terusnya sama dengan 4 dikalikan mr kuadrat. Mr kuadrat. Ya. Sama dengan 4 dikalikan 25 gitu ya. Dikalikan R-nya adalah 2 kuadrat. Itu. Ini 100 dikalikan 4 ya sama dengan 400 ya. 400 kg meter persegi. Nah, baru kita masukkan ke hukum kekekalan momentum bahwa L1 sama dengan L2. Ini pada keadaan pertama itu hanya komedi putar yang berputar, maka hanya I komedi dikalikan omega 1 sama dengan I komedi dikalikan omega 1 sama dengan, nah yang kedua ini ada komedi putar berputar dan juga anak berada di atasnya. Maka di sini ada 2, yaitu I komedi dikalikan omega 2 ditambah I anak dikalikan omega 2. Karena kecepatan anak sama komedi putar kecepatannya sama, maka omega 2-nya sama. Berapakah besarnya omega 2 di sini? Yang ditanya. Setelah anak berada di atasnya itu berapa? Tinggal kita masukkan persamaan. I komedinya adalah 100. Dikalikan berapa? 1 ya. W1-nya 1 sama dengan I komedinya 100. Dikalikan W2 kita tidak tahu. Ditambah I anak 400 ya. Dikalikan W2. Maka muncul di sini 100 sama dengan
100 ditambah 400, 500 W2. Sehingga W2-nya itu sama dengan 100 dibagi 500. Coret ya, sama dengan 1/5 atau apa? 0,2 ya. Radian per sekon. Di pertama kecepatannya 1 radian per sekon. Setelah anak melompat berada di komedi putar, kecepatan sudutnya menjadi 0,2, menjadi lambat. Logis ya. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Seorang penari balet ini memiliki momen inersial 4 kg meter persegi ketika lengannya merapat ke tubuhnya. Jadi kalau kita tuliskan di sini I-nya pada waktu merapat, I-nya itu sama dengan 4 kg meter persegi. Dan 16 kg meter persegi ketika lengannya terentang. Pada waktu terentang I-nya menjadi 16 kg meter persegi. Pada saat lengannya dirapatkan ke tubuhnya, kelajuan putaran penari 12 putaran per sekon. Berarti di sini W-nya. W-nya ketika merapat tangannya itu adalah 12 putaran per sekon. Jika kemudian kedua lengannya direntangkan, kelajuan putarannya menjadi berapa? Jadi W-nya ketika direntangkan menjadi berapa? Kalau ini misalkan 1, di sini 1, itu menjadi berapa? Di sini 2, di sini 2. Keadaan pertama, misalkan tangannya terentang. Keadaan kedua, tangannya merapat. Atau dibalik boleh. Keadaan pertama, tangannya merapat. Keadaan kedua, tangannya merentang. Boleh-boleh saja. Tinggal kita masukkan ke hukum kekanan momentum sudut tadi. Bahwa L1 sama dengan L2. I1 kalikan omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. I1 nya adalah 16 ya. 16 dikali W1 itu sama dengan 4 dikalikan 12. Maka W1 nya sama dengan 4 dikalikan 12 dibagi 16. Dengan dicoret ini, nah ini tinggal 4. 12 bagi 4 sama dengan 3 radian per sekon. 3 ya. Oke, ini tinggal latihan soal, silakan dikerjakan, nanti digunakan sebagai nilai tugas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.